Jadi saya nggak tahu entah kenapa gitu kayak merasa, bukan merasa sih, kayak perasaannya itu saya udah merasa di rumah mereka yang kerasukan itu. Jadi saya cerita, ini rumahnya ibu sering kejatuhan belatung ya dari atas rumah gitu kan. Kejatuhan belatung gitu kan? Iya, kejatuhan belatung. Nanti kalau apa gitu kan sekeluarga mau dijadikan tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelvin Anggara di channel Kenangan Misteri. Gimana kabar sahabat-sahabat misteri semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya kami mau mengucapkan kepada sahabat-sahabat misteri yang sudah menonton video-video kita, dan terima kasih banyak yang sudah like, komen, dan subscribe ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Nah, bagi kalian yang mempunyai cerita-cerita misteri atau cerita-cerita mistis nih teman-teman, langsung saja kirim cerita-cerita kalian di nomor WA di bawah sini. Nah, baiklah kalau gitu pada malam hari ini kami menjumpai salah satu narasumber wanita cantik teman-teman. Dan ceritanya ini cukup menarik untuk kita dengar, dan ceritanya ini cukup lumayan seram ya teman-teman semuanya. Nah, baiklah kalau gitu langsung saja kalian sediakan kopinya, sediakan cemilannya, sediakan udutnya, karena kita akan memulai OKM, obrolan kenangan misteri. Kalau boleh tahu namanya kakak siapa nih? Kak Pika. Kak Pika ya. Nah, kesehariannya ngapain aja nih Kak Pika? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Nah, Kak Pika, tadi sebelum di belakang kamera kan, Kak Pika mempunyai kisah-kisah nyata yang cukup menarik nih untuk dibagikan oleh sahabat-sahabat misteri. Boleh diceritakan Kak Pika? Ya kan ceritanya gini, dari kecil Mas saya sering mengalami kejadian yang aneh-aneh gitu. Bahkan udah, kalau bilang saya udah berobat kemana-mana juga gitu untuk nutup mata batin gitu kan. Karena capek gitu liatnya gitu kan, karena pengen hidup normal kayak manusia biasa gitu kan. Capek lihat yang aneh-aneh, mau yang gimana bentuknya gitu kan. Kadang sih kalau pas sadar ya takut juga, namanya manusia ya kan. Takut, cuman ya kalau pas udah nampak gitu ya biasa aja. Biasa aja ya Kak ya? Biasa aja. Kalau boleh tahu yang Kak lihat tuh sosoknya seperti apa sih Kak? Kalau yang pertama kali dari kecil itu sosok perempuan. Sosok perempuan. Awal ceritanya tuh gini Mas, saya kan waktu kecil nih belum sekolah gitu kan, sama orang tua tuh baru pulang jam 1 malam itu ada pas kebetulan adiknya mama itu ada baru habis tunangan gitu kan. Kami pulang jam 1 malam. Rumah kami tuh rumahnya paling belakang gitu kan. Melewati pokok nangka, pokok pisang. Jadi mama bilang nih, kan kami lewat kan, kami cuma bertiga sama adik mama, adik saya kan, masih kecil belum sekolah kan. Jadi ada sosok perempuan yang nangis di pohon nangka. Di pohon nangka gitu kan. Jadi namanya orang tua ini kan mama latah Bang, dibilang, dimaki mama lah, yang gatalan lah kau ini perempuan di sini tengah malam, kata mama gitu kan. Pulang kau sana, kata mama gitu. Dia tuh kan awalnya dia nangis gitu kan Mas, tunduk gitu kan. Karena dimaki mama ini tadi, dimaki mama, ya itulah dia langsung matanya itu kan langsung dungak nengok lihat gitu kan. Ya itu saya lihat sosoknya itu aslinya itu mukanya pucat ya kan. Ininya merah, Kelopak matanya gitu ya? Merah. Nah itu kan
dibilang mama. Jadi mama kan tahu hantu kan, kalau awak masih kecil kan nggak tahu kalau itu hantu ya kan. Jadi dibilang mama, oh kak, cak tengok kak, masih ada dia nggak? Ih mak, masih, awak bilang tuh. Dia nengokin kakak aja mak, awak bilang gitu kan sama. Udah yuk cepet masuk kita cepet, kata mama gitu. Jadi kan berdi apa kan dulu pas kebetulan kamar mandinya ini waktu kecil di luar mas. Di Di luar. gitu ya, Kak? Jadi kan tengah malam, mak mau pipis bilang gitu kan. Jadi tang mama, karena awak kan masih kecil nggak tahu kalau itu hantu kan. Jadi mama yang takut. Ayo udah masuk sana lah, kata mama gitu kan. Mama nunggu di dapur aja, yang ke luar itu cuman saya sendiri kan. Jadi awak bilang sama mama, ada nenek-nenek loh mak. Dia sosoknya kayak ini mas, kayak film apa tuh yang nenek mak lampir itu. Mak lampir ya? Hah, mak ada nenek-nenek mak di apa mak di kamar mandi. Ah kau ada aja kau, kata mama gitu. Udah cepet masuk, kata mama gitu kan. Jadi ya udahlah masuk kan, masuk ke kamar. Tiba-tiba itu kan mama sama ayah lagi nonton TV kan. Jadi udah mau masuk kamar, saya dibangun nih gitu kan, pintunya terkunci sendiri padahal saya nggak ada kunci pintu kamar gitu kan. Ya udah mak dipanggil-panggil itu saya udah nggak sadarkan diri. Jadi sama orang tua, karena saya terkunci sendiri di kamar itu kan, kaca jendelanya itu di apa ya lah, dibuka dilepasin kan, disogok pakai bambu biar kancingnya terbuka. Dari situ saya nggak sadarkan diri, dibangun nih nggak bangun-bangun, nggak bisa. Dari situ kerasukan. Dari situlah saya bisa dari kecil sering nampak-nampak gitu. Awalnya dari situ. Sering dijumpai makhluk-makhluk halus gitu ya kak ya? Iya. Iya. Udah capek mas, diajak berobat kemana-mana sama orang tua gitu kan, mau nutup, bahkan sampai sekarang pun saya berusaha untuk ini kan ke ustadz juga, mau nutup mata batin karena capek gitu kan, lihat yang kayak gitu, cuman nggak ada. Nggak bisa. Nggak bisa kak ya? Nggak Udah bisa. berobat, udah capek lah berobat kemana aja ya kak iya, ya? dari kecil sampai sekarang. Nah, cuman yang bisa melindungi mas, kalau misalnya entah ada yang berniat tidak baik gitu ya, sama kak ya? saya gitu kan. Nanti saya dibisiki mas, dikasih tahu nanti ada ini gitu kan. Bahkan ada bahaya nanti kan, dikasih tahu duluan. Misalnya nampak gitu kan, ada itu di depan kayak kemarin itu baru-baru ini kan. Suami saya kan jualan gitu mas. Jadi kami belanjanya ini tengah malam, pas kebetulan malam Jumat ngelewati 4 kuburan itu, belanjanya jauh mas, ngelewati 4 kuburan gitu kan. Jadi dia udah dibilang ini sama yang jaga saya, nanti di depan ada pocong, katanya gitu kan. Nanti jangan ditengok ya mukanya gitu. Cuman saya ini penasaran mas, penasaran gitu kan. Jadi saya lihat lah, kayak mana sih sosok pocong itu gimana gitu kan aslinya. Ya, jadi saya lihat aja tuh mukanya gitu kan. Mukanya seperti apa sih kak? Penasaran saya. Gosok mas, gosok. Hitam gitu ya kak ya? Iya. Jadi itulah yang jaga saya marah juga kan, dibilang. Ini udah hamil pun katanya gitu kan. Udah hamil, udah dibilang jangan ditengok juga katanya gitu kan. Bandel kali katanya gitu kan. Jadi dia bilang, ya namanya aku penasaran, awak bilang kayak gitu kan. Jadi macam mana, awak bilang kayak gitu. Ya udah sana katanya, tadi suruh dikasih tahu juga kan, karena saya bawa anak kecil juga mas kan. Dikasih tahu gitu apa obatnya, apa yang saya harus makan gitu kan. Dikasih tahu juga. Ya udah biar supaya dia gitu nggak ganggu, nggak ngikut. Sering kasih tahu juga. Kalau misalkan kakak ngelakuin yang dibisik-bisikin gitu kan kak, kakak ngelakuinnya tuh sadar atau enggak kak? Ya sadar mas. Sadar ya? Sadar. Iya. Saya orangnya penasaran gitu kalau dikasih tahu gitu kan. Kadang kayak pernah kan, rumah kami ini pernah kebanjiran gitu kan. Saya lagi hamil juga tuh anak ketiga. Jadi kami mengungsi kan. Jadi tiba-tiba aja di jalan itu dibisiki, dibilang nanti mau dapat duit katanya gitu kan di jalan. Masa sih bilang kayak itu, nggak percaya juga kan. Masa sih ya maulah bilang gitu kan. Pinomat untuk minum jamu kedinginan, saya bilang gitu kan. Ya bener itu kan, dapat uang gitu di jalan gitu, dikasih tahu juga. Nanti kalau misalnya saya ada bahaya, ada apa gitu, dikasih tahu. Udah berobat kemana-mana gitu, katanya sih dites sama dukun pun saya pernah. Dites sama dukun? Iya. Maksudnya dulu kan saya buka warung kan mas. Saya nggak tahu tuh dia, padahal saya memang nggak sadar, saya nggak tahu dia meniat apa gitu kan. Datang dia minum kopi kan.
Terus dibilangnya gini, Mm-mm. salut saya nak sama kamu. Mm-mm. Emang kenapa Pak? Saya bilang gitu kan. Tadinya saya ngetes kamu katanya gitu kan. Ngetes apa? Saya bilang gitu. Iya, minta maaf lah nak katanya gitu kan. Ya maafin aku nak, ya maafin aku nggak ganggu kamu lagi katanya itu. Emang kenapa Pak? Saya bilang gitu sama bapak itu. Iya, aku tadi mau ngetes kamu katanya gitu. Rupanya bukan orang sembarang yang jaga kamu itu katanya gitu kan. Dianya marah sama saya katanya. Emang bapak meniat apa sama saya? Saya bilang gitu kan. Enggak lo udah minta maaf ya nak. Sekali lagi bapak minta maaf katanya gitu. Katanya sih 2 orang yang jaga saya katanya gitu. 2 orang. Kalau betul sosoknya seperti apa sih Kak yang jaga Kakak? Katanya laki-laki sama perempuan. Laki-laki sama perempuan. Kalau yang laki-laki ini katanya ini dari keturunan gitu. Dari keturunan. Dari kakek buyut. Setelah kejadian hal-hal aneh itu Kakak mengalami kejadian-kejadian hal-hal yang kejanggalan apa lagi ya kalau boleh tahu? Yang awal saya baru pindah rumah, yang anak saya kan masih bayi tuh 3 bulan. Iya, hantu usus itu ya dibilang ya. Hantu usus. Iya, hantu usus itu. Yang gandul-gandul itu? Iya, itu pun kuyang itu Kak kuyang ya namanya. namanya. Saya nggak tahu juga kan. Ya kayak namanya saya manusia kan sadar sebenarnya saya Mas. Ya saya bilang itu apa ya gitu kan. Jadi yang sama menjaga saya itu apa penghisap bayi katanya gitu, Penghisap bayi gitu ya? darah bayi. Udah Mbak masuk katanya gitu, anaknya pas mau maghrib itu kan. Ya saya sih tahu juga sih siapa yang punya, siapa yang apa, cuman saya nggak ini tahu gitu kan mau ngapain anak Mau gitu kan. ngapain gitu ya. Udah Mbak masuk nggak apa-apa katanya gitu. Yang suami kami pernah mau ke tempat adik ipar tunangan gitu kan. Ya keretanya tiba-tiba mati di pinggir jalan sungai gitu kan, sawah. Kok bambu tiba-tiba gundul keluar gitu kan. Maksudnya nampakkan diri gitu ya? Iya. Gangguin suami Kakak gitu? Iya, mau masukin gitu kan, mau masukin ke suami. Cumannya ya saya refleks aja gitu kan. Sendiri yang ngadapin dia itu, gundurwo itu kan ngadapin dia. Ya maunya apa gitu kan. Kami sini apa kan itu pendatang itu kan, jangan ganggu saya bilang gitu kan. Ya udah katanya gitu kan, ya pergi. Maksudnya mau jalan kereta kami mati setelah kami ya udah saya bilang jangan ganggu apa gitu kan. Ya udah baru keretanya hidup sendiri, ya udah abang duluan jalan saya bilang. Kalau kayak duluan jalan dia masuk ke suami, ya udahlah suami duluan jalan, saya di belakang. Kakak sekalian menjaga suami juga ya. Berarti Kakak bisa berkomunikasi juga nih dengan makhluk halus gitu ya? Kan ada tetangga gitu kan, yang saudaranya kerasukan gitu kan. Kerasukannya itu udah berobat kemana-mana, udah 10 tahun gitu lah, nggak sembuh-sembuh. Bahkan mereka udah berobat itu sampai ke Jakarta, di Rukiah sama Ustadz Danu. Kesana cuman nggak sembuh juga, nggak sembuh gitu kan. Jadi sama tetangga ini dibilang lah, Kah sinilah katanya itu kan, apa tolonglah gitu kan, sekalian mau apa Rukiah gitu kan, cemana gitu kan, sekalian lihat ini tetangga ini kan gimana, kenapa begitu gitu kan. Ya udah saya datang ke rumahnya itu kan. Kan di situ pas di Rukiah lah tuh sekeluarga kan. Keluarganya tetangga itu ya? Di Rukiah. Ya mereka sih ada reaksi, cuman kan saya biasa aja gitu, nggak ada reaksi apa-apa. Jadi ditanyain kenapa gitu kan sama ustadznya ini tuh nggak mempan gitu kan, orang tuh nggak mempan gitu. Jadi saya nggak tahu entah kenapa gitu, kayak bukan merasa sih, kayak perasaannya itu saya udah merasa di rumah mereka yang kerasukan itu. Jadi saya cerita, ini rumahnya ibu sering kejatuhan belatung ya dari atas rumah gitu kan. Kejatuhan belatung gitu kan? Iya, kejatuhan belatung. Nanti kalau apa gitu kan sekeluarga mau dijadikan tumbal nih sama tetangga itu. Dulu pernah dikasih makanan ya gitu kan. Iya pernah dikasih ayam gitu kan, nasi pakai tampah katanya gitu kan. Kan saya namanya tetangga katanya gitu kan. Ya saya pikiran positif aja katanya gitu kan, nggak tahu. Ya dari situ memang sih katanya gitu. Ya jadi di situ ada di depan rumah ibu itu udah ditanam kepala kerbau.
Dia bilang sama tetangga itu, dia itulah, yuklah kak katanya gitu, tolong napa ikut lihat sana katanya gitu. Cuman kan karena saya punya anak kecil nggak bisa karena tempatnya itu jauh, tempat nggak mereka. bisa ditinggal gitu anak kecil kakak ya. Ya dia bilang, dari situ kan ya udahlah, mereka pas pulang kemarin itu ada saudaranya yang meninggal dekat rumah gitu kan, meninggal. Jadi saya ke situ, jadi sekeluarganya bilang, ah nanti ada si Pika katanya gitu kan. Emang kenapa kata tetangganya ini tadi? Enggak berani, panas kalau dekat dia katanya gitu. Jadi saya pulang juga apa gitu kan ke rumah itu namanya tetangga, jadi saya datang ke situ. Silaturahmi lah kita ibaratnya gitu kan. Datang, ya itu dibilangnya, sana kau panas katanya. Loh kenapa? Kan aku nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi dia merasa panas, jadi terus dia kerasukan itu anaknya, kan itu kan udah keluarga kan. Anaknya kerasukan, ya itu tiba-tiba aja gitu nyerang gitu kan. Kumatikan kau ya katanya gitu. Dia itu kok saya lihat dari apa kan mata batin, dia bawa bala tentara gitu kan, banyak bantuan gitu ya kak. Iya, minta bantuan gitu ya. Iya, jadi kan saya refleks aja gitu, cuman menangkis gini aja dianya bisa mental. Sementara di situ kan ada rame orang. Benar. Jadi kan dari situ ada ustadz juga kan di situ kan. Pas kebetulan ada yang kemalangan, tetangga meninggal. Jadi ada ustadz gitu, jadi dia merasa tertantang. Kenapa? Kamu nggak cocok, itu lawan perempuan kata itu kan. Kalau berani lawan saya kata ustadz itu. Ya itu dilawan kan, ustadz tuh kalah, dipatok ininya, hidungnya sampai berdarah. Hidungnya dipatok gitu ya? Padahal dipatok gini aja, dipatok kan. Ya ustadz itu kalah, cuman sama saya tangkis gini aja, dianya mental. Dari situ dia pulang, nggak berani. Iya, sampai sekarang kalau udah jumpa tuh, kalau mendatang nggak berani. Kalau ada si Pika jangan katanya gitu. Panas gitu ya. Baik kalau gitu kak, apakah sudah selesai ceritanya malam hari ini? Ya lain kali bisa kita ceritakan lagi ya. Oke. Baiklah, saya Kevin Anggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.